pagi, sahabat Bahari. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi industri 4.0 yang sangat pesat tentunya menyentuh semua bidang kehidupan, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam setiap aktivitas manusia, terutama dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi ini harus dimiliki oleh penyuluh sebagai fasilitator pelaku utama dan pelaku usaha di negeri ini. Melihat hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong penyuluh perikanan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman sesuai perkembangan ilmu dan inovasi teknologi di kalangan masyarakat. Di satu sisi, dari perspektif pembangunan berkelanjutan, di mana saat ini manajemen perikanan tangkap atau capture fisheries tengah berada di persimpangan jalan, sehingga kita perlu meningkatkan laju penangkapan ikan untuk mensejahterakan seluruh nelayan dalam memenuhi kebutuhan demand dalam negeri maupun ekspor yang terus meningkat. Di sisi lain, perkembangan beberapa jenis stok ikan di wilayah pengelolaan perikanan telah mengalami overfishing. Bahkan ada beberapa jenis ikan seperti ikan terbang, terubuk, dan trocus telah mengalami kepunahan, sehingga diperlukan upaya yang dapat mengurangi laju intensitas penangkapan ikan. Melihat hal tersebut merupakan sebuah tantangan besar dalam manajemen perikanan tangkap ke depannya, terkait bagaimana mengatur laju dan teknik penangkapan untuk setiap jenis stok ikan di setiap WPP agar dapat membuat seluruh nelayan bisa hidup sejahtera dan pada saat yang sama stok sumber daya ikan tetap lestari. Serta bagaimana peran aktif penyuluh dalam mengintervensi hal ini sebagai upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kita akan langsung tersambung bersama dosen Politeknik AUP, Program Studi Penyuluhan Perikanan, Ibu Dr. Insinyur Pigo Selpi Anas MSI yang akan membahas seputar penyuluhan perikanan berbasis sains dan teknologi menuju perikanan tangkap yang mensejahterakan dan berkelanjutan pada AUP Voice Jumat ini bersama saya, Ririn Rosita. Saya akan langsung menyapa Ibu Pigo yang sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Terima kasih Ririn. sudah bergabung di AUP Voice pagi ini. Ibu boleh dijelaskan seperti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan penyuluhan perikanan berbasis sains dan teknologi menuju perikanan tangkap yang mensejahterakan dan berkelanjutan. Kami persilahkan Ibu. Baik Mbak Ririn, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba dengan share screen terlebih dahulu ya. Baik, saya akan mencoba memaparkan pemikiran saya tentang penyuluhan perikanan berbasis sains dan teknologi menuju perikanan tangkap yang mensejahterakan dan berkelanjutan. Ya, perkembangan teknologi informasi dan digital industri 4.0 yang sangat pesat menyentuh semua bidang kehidupan, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan digital ini harus dimiliki oleh penyuluh sebagai fasilitator pelaku utama, ya, baik itu nelayan, pembudidaya maupun pengolah, dan juga pada pelaku usaha. Nah, penyuluhan secara umum kalau kita lihat adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar terjadi perubahan yang lebih baik sesuai yang diharapkan. Jadi kata kuncinya penyuluhan ini adalah perubahan ya. Nah, untuk penyuluhan perikanan ditujukan pada masyarakat perikanan, baik itu nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pedagang, serta keluarganya, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang perikanan agar terjadi perubahan yang lebih baik daripada awalnya. Ya, itu baik dalam kehidupannya maupun dalam segala hal itu terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Itu yang disebut dengan penyuluhan ya. Nah, berdasarkan definisi di atas, maka penyuluhan itu harus bekerja sama dengan masyarakat. Jadi penyuluhan itu tidak bisa bekerja sendiri ya, dia harus bekerja sama dengan masyarakat. Kemudian harus mampu mendorong kemandirian. Kemudian mengacu pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena tujuannya adalah tujuan akhir dari penyuluhan itu adalah mensejahterakan masyarakat. Kemudian mengacu pada peningkatan harkat dan martabat manusia. Nah, penyuluhan harus mengandung unsur-unsur ya sebagai berikut, atau disebut juga dengan falsafah penyuluhan. Ya, harus mengandung
unsur pendidikan atau teaching, itu merubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat. Kemudian yang kedua, penyuluh itu harus mengandung unsur kepercayaan dari masyarakat atau trust. Jadi masyarakat itu harus, bagaimana kita harus membuat masyarakat itu percaya kepada kita agar dapat membantu masyarakat itu mandiri, hidup sejahtera. Kemudian yang ketiga itu harus mengandung kebenaran atau keyakinan. Kita harus belajar sambil melakukan sehingga timbul keyakinan atas kebenaran terhadap apa yang kita lakukan, ya. Jadi harus belajar. Jadi tidak hanya menyampaikan teori, tetapi kita harus sambil melakukan apa yang kita suruhnya, itu kita harus sambil melakukan, ya, sehingga timbul kepercayaan dan keyakinan terhadap apa yang kita lakukan. Jadi masyarakat juga percaya, tidak hanya ngomong saja, tapi kita harus melakukan sehingga masyarakat percaya ada buktinya, ya. Jadi ini adalah falsafah penyuluhan, ya, harus mengandung 3 unsur tersebut. Nah, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi itu berdampak pada tatanan kehidupan manusia, ya, di mana seseorang bisa berkomunikasi tanpa batas, bahkan antara negara secara instan dan real time. Maksudnya apa yang terjadi di belahan bumi sana, ya, kita bisa langsung melihat, ya, kejadian terjadi di belahan dunia sana. Misalnya pertandingan sepak bola yang berlangsung di dunia sana, ya, di belahan bumi sana kita bisa langsung dapat melihat, ya. Jadi jika kita menguasai, ya, atau mempunyai akses terhadap teknologi. Kemudian penyuluhan itu harus memiliki setidaknya ada 3 komponen utama. 3 komponen utama, yang pertama itu adalah knowledge, ya, pengetahuan, kemudian adalah keterampilan atau skill, kemudian ada perilaku yang baik, good attitude. Jadi seorang penyuluh itu harus mempunyai perilaku yang baik, yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat, setidaknya bagi sasaran yang disuluh, ya. Jadi penyuluh itu setidaknya harus memiliki 3 komponen tersebut, ya. Nah, kemudian penyuluh perikanan harus berupaya meningkatkan pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan pelaku utama, ya, dan pelaku usaha yang menjadi sasaran penyuluhan. Jadi si penyuluh itu harus meningkatkan pengetahuan, harus meningkatkan keterampilan, harus juga meningkatkan perilaku dari sasaran penyuluhannya itu untuk ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam setiap aktivitas manusia, terutama dalam kegiatan pelayanan masyarakat, ya. Penyuluh itu kan melayani masyarakat, jadi harus menguasai, ya, harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk penyuluhan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan iptek ini, ya. Nah, untuk itu diperlukan usaha kita bersama, bagaimana kita meningkatkan sarana dan prasarana agar bisa mengakses teknologi informasi dan digital yang semakin berkembang ini. Kalau kita tidak bisa mengakses, tidak mempunyai kemampuan, kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kita tidak bisa mengikuti apa yang terjadi di belahan bumi sana, ya. Jadi seorang penyuluh itu harus menguasai teknologi informasi agar dapat mengakses apa yang terjadi di belahan bumi sana, dan juga apa yang terjadi dalam perkembangan akhir-akhir ini, ya. Kemudian penyuluh perikanan, kita tahu bahwa penyuluh perikanan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, ya. Boleh dikatakan bahwa penyuluh itu merupakan ujung tombak, ya. Jadi penyuluh itu harus pintar, cerdas, dan menguasai teknologi dan juga menguasai subjek spesialisnya yang sebagai bahan untuk menyuluh tersebut, ya. Itu oleh sebab itu maka kapasitas penyuluh harus terus ditingkatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, kita harus juga mendorong penyuluh perikanan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan cara mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin berkembang agar dapat menerapkan inovasi dan teknologi masyarakat. Mungkin dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan, ya, agar kita bisa mengikuti menerapkan inovasi teknologi pada masyarakat. Kemudian penerapan teknologi informasi untuk bidang perikanan di beberapa daerah itu sebenarnya, ya, sudah berkembang.
di beberapa daerah ya sudah menerapkan teknologi digital ini. Tapi ya FAO dan World Fish 2020 itu menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi bagi nelayan kecil terutama di India, kemudian di Timur Leste dan negara-negara Karibia masih memiliki keterbatasan pengetahuan ya. Mungkin ya kita yakin bahwa Indonesia mungkin termasuk ini masih mempunyai pengetahuan, keterbatasan pengetahuan ya di dalam menerapkan teknologi informasi di bidang perikanan ini. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan penyuluh untuk dapat mengikuti perkembangan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, kemudian kalau kita lihat potret perikanan tangkap, bagaimana potret perikanan tangkap yang mensejahterakan dan yang berkelanjutan itu ya, kita lihat bahwa kenyataannya ya dari perspektif pembangunan berkelanjutan ya, manajemen perikanan tangkap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berada di persimpangan jalan ya. Maksudnya di persimpangan jalan adalah di mana di satu sisi kita perlu meningkatkan laju penangkapan ikan untuk mensejahterakan seluruh nelayan, kemudian kita juga harus memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor yang terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk dan meningkatnya kesadaran publik tentang keunggulan gizi ikan. Jadi masyarakat itu semakin sadar bahwa kebutuhan protein ikan itu ya sangat dibutuhkan, sehingga permintaan kebutuhan atau demand untuk perikanan itu semakin meningkat. Kemudian juga untuk menambah lapangan kerja ya, kita tahu bahwa masih banyak pengangguran di negara kita ini ya, juga untuk mengatasi kemiskinan nelayan dan rakyat Indonesia pada umumnya ya, dan juga untuk meningkatkan kontribusi perikanan tangkap bagi perekonomian bangsa ya, seperti produk domestik bruto, nilai ekspor, pendapatan pajak, ya, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan asli daerah. Ya, nah ini di satu sisi kita perlu meningkatkan ini ya. Tetapi di sisi lain ya, beberapa jenis stok ikan di beberapa wilayah penangkapan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP atau daerah penangkapan atau fishing ground negara Kesatuan Republik Indonesia tentu telah mengalami overfishing ya, terutama di Pantura ya, kita lihat ya, di Pantura itu boleh dikatakan sudah gejala-gejala overfishing sudah kelihatan ya, di mana jumlah ikan yang tertangkap itu sudah mulai sedikit. Kemudian ukuran-ukuran ikan yang tertangkap juga kita perhatikan sudah mulai kecil-kecil yang tertangkap. Kemudian waktu untuk melaut ya, untuk mendapatkan hasil yang sama itu sudah mulai waktu yang diperlukan itu lebih banyak untuk mendapatkan ikan tertentu ya, sehingga pada akhirnya biaya operasional itu akan meningkat ya. Jadi gejala-gejala overfishing di Pantura itu sudah kelihatan ya. Bahkan ada di beberapa jenis ikan seperti ikan terbang, terubuk, dan trokus itu telah mengalami kepunahan ya, sehingga kita harus mengurangi laju intensitas penangkapan ikan. Nah, ini yang disebut dengan yang Ibu katakan bahwa perikanan tangkap itu berada di persimpangan jalan ya. Di satu sisi kita harus meningkatkan tangkapan, tapi di sisi lain sudah terjadi overfishing ya. Maka tantangan manajemen perikanan tangkap di negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagaimana kita mengatur laju dan teknik penangkapan untuk setiap jenis stok ikan di setiap WPP atau fishing ground yang membuat seluruh nelayan itu ya, termasuk ABK, bisa hidup sejahtera ya. Indikatornya apa? Yaitu rata-rata income atau pendapatan ABK itu harus lebih besar dari 300 US dollar atau setara dengan 4,5 juta rupiah per orang per bulan ya. Ini kalau kita konversikan $1 itu sekitar
14.000 sekian ya, sehingga jumlah yang 300 US dollar itu sekitar 4,5 juta per orang per bulan. Nah, ini indikatornya ya. Kalau nelayan itu dikatakan sejahtera jika rata-rata pendapatannya itu 300 US dollar atau 4,5 juta per orang per bulan. Nah, pada saat yang sama stok atau sumber daya ikan itu harus tetap lestari atau berkelanjutan. Ini ya. Nah, dengan perkataan lain, tujuan akhir atau the ultimate goal dari manajemen perikanan tangkap itu adalah untuk mensejahterakan seluruh nelayan, termasuk ABK, ya, pendapatannya harus lebih besar dari 300 US dollar atau 4,5 juta rupiah per orang per bulan. Dan secara simultan stok sumber daya ikan atau ekosistem perairan terjamin kelestariannya atau sustainability-nya itu terjamin. Nah, selain kesejahteraan nelayan dan kelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, usaha perikanan tangkap juga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan bagi ketahanan pangan dan gizi nasional dan juga bagi perekonomian nasional, PDB dan nilai ekspor. Nah, bagaimana jalan untuk menuju perikanan tangkap yang mensejahterakan dan berkelanjutan tersebut? Ya, itu tadi adalah potret perikanan tangkap yang mensejahtera dan berkelanjutan. Sekarang adalah bagaimana kita untuk mencapai jalan menuju perikanan tangkap yang mensejahterakan dan berkelanjutan tersebut seperti apa ya. Nah, kita lihat bahwa berdasarkan pada potensi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, status penangkapan jenis stok ikan di setiap WPP, dan permasalahan pembangunan perikanan tangkap, maka untuk mewujudkan perikanan tangkap yang dapat mensejahterakan dan berkelanjutan itu diperlukan pendekatan sistem. Ya, diperlukan pendekatan sistem ya dalam mengelola pembangunan perikanan tangkap. Ya, kita harus memperbaiki kinerja 4 subsistem. Setidaknya 4 subsistem ini harus diperbaiki agar kita bisa menuju perikanan tangkap yang dapat mensejahterakan dan berkelanjutan. Itu subsistem yang perlu diperbaiki itu adalah yang pertama itu adalah penangkapan dan transportasi ikan. Kemudian yang kedua itu adalah pasca panen. Yang ketiga adalah sarana produksi, yang keempat adalah ekosistem dan biota perairan, supaya hasil atau output pembangunannya sukses ya, yakni perikanan tangkap yang mensejahterakan dan berkelanjutan. Jadi 4 subsistem ini harus diperbaiki untuk dapat menuju perikanan tangkap yang mensejahterakan dan berkelanjutan. Nah, ini sistemnya itu pendekatan sistem untuk mewujudkan perikanan tangkap yang mensejahterakan. Kalau kita lihat pada gambar ini itu ya hasil atau outputnya itu adalah produktif dan berdaya saing, kemudian nelayan sejahtera, di mana tadi kita sebut bahwa nelayan sejahtera itu income-nya lebih besar dari 300 dolar US per orang per bulan atau 4,5 juta rupiah per orang per bulan. Kemudian dapat berkontribusi terhadap ekonomi, PDB, nilai ekspor, pajak, PNBP, dan PAD ya secara signifikan. Kemudian sumber daya ikan dan ekonomi perairan itu berkelanjutan. Nah, ini hasil atau outputnya. Nah, untuk mencapai ini, maka 4 subsistem ini harus diperbaiki ya, di mana manajemen pasca panen. Ya, kita harus memperbaiki pelabuhan perikanan berkelas dunia, lengkap dengan kawasan industri perikanan terpadu. Kemudian armada transportasi berpendingin ke konsumen pasar domestik maupun ekspor. Ikan hasil tangkapan nelayan berapapun dan kapan saja itu dapat terjual dengan harga sesuai keekonomiannya. Ya, jadi jangan sampai nelayan sudah menangkap ikan tetapi tidak bisa dijual ya. Jadi manajemen pasca panen itu harus diperbaiki. Semua ikan hasil tangkapan nelayan berapapun dan kapanpun saja itu harus dapat terjual. Kemudian untuk penangkapan dan transportasi ikan ya, tingkat penangkapan itu harus lebih kecil atau sama dengan MSI ya.
kemudian income ABK-nya tadi seperti ini ya. Jadi untuk supaya tidak terjadi kepunahan, jadi tingkat penangkapan itu harus lebih kecil atau sama dengan maksimum sustainable yield-nya. Kemudian penggunaan fishing teknologi dan alat bantu ya seperti GPS, industri 4.0 yang efisien dan ramah lingkungan, kemudian juga penerapan satu atau lebih teknik manajemen perikanan tangkap, kemudian penerapan best handling practice, kemudian mata pencarian alternatif ya. Jadi harus ada mata pencarian alternatif pada saat nelayan tidak bisa melaut, misalnya pada saat pasang ombak terlalu tinggi, nelayan tidak bisa menangkap, jadi harus ada mata pencarian alternatif. Artinya nelayan juga harus mendapat pengetahuan lain ya selain dari menangkap ikan. Kemudian perbaikan pada sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK ya. Nah, ini juga menjadi permasalahan di mana sistem bagi hasil itu kadang-kadang tidak adil atau boleh dikatakan tidak manusiawi ya. Nah, kemudian perbaikan ekosistem dan biota perairan, pengendalian pencemaran, restorasi ekosistem yang rusak, konservasi biodiversity, restocking atau stock enhancement, kemudian mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kemudian terakhir adalah sarana produksi juga harus diperbaiki, di mana kapal ikan dan suku cadangnya, alat tangkap, BBM, beras, lauk pauk, perbekalan melaut lainnya, kemudian modal, perizinan itu juga harus gampang didapat, tidak sulit ya. Jadi inilah gambaran pendekatan sistem untuk mewujudkan perikanan tangkap yang dapat mensejahterakan dan berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat potensi produksi lestari MSY dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia, kita lihat jenis kegiatannya itu perikanan tangkap. Ya, perikanan tangkap itu terdiri ada di laut dan ada di perairan umum. Ya, kita lihat luas potensial untuk di laut itu. Ya, ini satuan adalah juta kilometer persegi 5,8. Kemudian potensi produksinya 12,54. Produksi pada tahun 2018 6,7 ya. Saya ingin melihat saja bahwa tingkat pemanfaatan ya, tingkat pemanfaatannya itu masih rendah ya, tingkat pemanfaatan dari sumber daya ikan perikanan tangkap itu masih rendah. Untuk laut baru 53,43% saja, sedangkan perairan umum baru 21,78%. Artinya apa? Artinya masih terbuka peluang ya untuk memanfaatkan perikanan tangkap baik di laut maupun di perairan umum. Nah, kalau kita lihat di perairan laut di sini ya, ini potensi lestari sumber daya ikan, ini daerah WPP-nya ya, ada 11 daerah WPP ya di sini. Nah, total potensi lestari sumber daya ikan di laut Indonesia mencapai 12,54 juta ton dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB sebesar 80% atau 10,03 juta ton ya. Jadi masih terbuka peluang untuk perikanan tangkap. Nah, ini adalah wilayah pengelolaan pembagian wilayah pengelolaan perikanan Perikanan Republik Indonesia, ada 11 wilayah WPP ya. Kita lihat di sini. Kemudian, nah ini adalah produksi perikanan tangkap laut ya. Ini satuannya adalah dalam jumlah ton. Kita lihat di sini potensi produksi perikanan tangkap laut ya. Ada dari tahun 2010 sampai 2018 kita lihat pada tahun 2010 ini produksi perikanan tangkap laut itu terus meningkat. Kita lihat grafiknya ya, walaupun tidak meningkat secara tajam, tapi dari tahun 2010 sampai 2018 itu perikanan tangkap terus meningkat ya. Kalau kita hitung rata-rata peningkatannya itu adalah 3,6% per tahun. Nah, kemudian tingkat pemanfaatannya, kalau kita lihat tingkat pemanfaatan potensi tersebut ya, mulai dari tahun 2014 ya sampai 2018 itu cenderung menurun ya. Kita lihat penurunan itu mulai 2015 potensi sumber daya ikan laut
tadi meningkat di sini, tetapi tingkat pemanfaatannya menurun kalau kita lihat ya. Tadi ada tingkat produksinya ya, kita lihat meningkat, tetapi tingkat pemanfaatannya itu cenderung menurun ya, mulai dari tahun 2015 kita lihat ya, 2015 2016 menurun ya, menurun sangat signifikan ya, dari tahun 2014 sampai 15 ya, ini sangat menurun. Nah, ini adalah jumlah perahu atau kapal perikanan laut 2012 sampai 2016, jumlah perahu atau kapal perikanan laut. Kita lihat di sini ya, ini boleh dilihat ininya. Nah, pada tahun 2016 jumlah kapal ikan yang besar dari 30 GT itu hanya 3,61 unit. Ya, hanya 3,61 unit atau 0,68%. Ya, hanya 0,68% jumlah kapal ikan yang besar dari 30 GT. Ya, yang kapal perikanan laut ya, yang kita miliki itu hanya 0,68%. Nah, tadi dikatakan bahwa 4 kebijakan yang harus diperbaiki ya. Kita lihat satu persatu bahwa kebijakan perikanan penangkapan atau transportasi ikan, di mana pengaturan jumlah kapal ikan serta ukurannya dan jenis alat tangkapnya yang beroperasi di setiap WPP atau fishing ground, sehingga laju atau tingkat penangkapan menjadi 80% dari MSY, dan income nelayan atau ABK rata-rata besar dari 300 US dollar atau setara dengan 4,5 juta orang per bulan. Ya, kemudian kebijakan untuk perbaikan yang kedua adalah penggunaan fishing teknologi atau kapal ikan dan alat tangkap, alat bantu atau remote sensing, GPS, GIS, fish finder, kemudian industri 4.0 supaya usaha penangkapan ikan ini lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan ikan target dan kondisi ekologi serta oceanografi setempat, terapkan satu atau lebih teknik manajemen perikanan tangkap, ya, bisa capture fisheries management measure. Nah, kemudian yang keempat adalah nelayan harus melakukan penanganan ikan hasil tangkapannya dengan cara baik atau best handling practices selama di dalam kapal ikan, sehingga kualitas ikan tetap terjaga pada saat sampai di pelabuhan perikanan dan harganya pun tetap terbaik ya, serta menguntungkan nelayan ya. Jadi ini sangat penting ya, bagaimana menangani hasil tangkapan selama di atas kapal, sehingga ikan itu yang kita tahu adalah cepat rusak, cepat membusuk ya. Harus ada best handling practice agar mutunya terjamin dan harga tetap tinggi pada saat dilakukan penjualan. Kemudian yang kelima adalah evaluasi dan penetapan sistem bagi hasil antara pemilik kapal ikan dengan ABK yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Yang keenam, penyediaan mata pencarian alternatif ketika nelayan tidak mampu ke laut karena cuaca buruk atau musim paceklik ikan. Jadi harus ada mata pencarian alternatif ketika nelayan itu tidak melaut. Kemudian ketujuh adalah nelayan harus mengisi logbook. Ini sangat penting ya, tentang berapa volume ikan hasil tangkapannya, kemudian lamanya beroperasi di laut berapa lama, koordinat lokasi penangkapan dan lainnya yang diperlukan untuk manajemen perikanan tangkap yang mensejahterakan dan berkelanjutan ya. Jadi data-data ini sangat penting ya. Nah, ini yang selama ini kita masih kurang. Nah, kemudian kebijakan yang kedua ya, kebijakan perbaikan ekosistem dan biota perairan. Selain aktivitas penangkapan, keberlanjutan dari ikan dan biota perairan lainnya bergantung pula pada kualitas, ya, kesehatan dan keberlanjutan dari ekosistem perairan sebagai habitat dari ikan dan biota perairan lain. Maka kita harus melakukan restorasi ekosistem pesisir, ya, seperti di estuaria, kemudian mangrove,
padang lamun dan terumbu karang yang telah rusak. Itu harus ada restorasi ekosistem. Kemudian minimal 30% total wilayah pesisir harus dijaga, harus dijadikan sebagai kawasan lindung, protected area ya. Jadi harus dilindungi di sini. Minimal 30%. Kemudian adanya larangan pembuangan limbah B3 ke ekosistem pesisir dan lautan, ya, dan pembatasan pembuangan limbah non B3 ke dalam ekosistem pesisir dan laut sesuai kapasitas asimilasinya, agar tidak terjadi pencemaran. Nah, ini sangat penting untuk perbaikan ekosistem dan biota perairan. Kemudian yang keempat, lakukan restocking atau pelepas liaran dan stock enhancement, pengkayaan stok jenis-jenis ikan dan biota perairan lainnya yang mengalami penurunan stok atau kepunahan. Jadi diadakan restocking atau pengayaan stok. Jadi ikan-ikan yang mulai sedikit jenisnya itu ditebar kembali ya, atau dilepas liarkan kembali ke alam. Kemudian yang kelima adalah konservasi biodiversity pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem, baik secara in situ maupun secara ex situ. Kemudian yang keenam adalah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, ya, terhadap tsunami dan bencana alam lainnya. Ini adalah kebijakan di dalam perbaikan ekosistem dan biota perairan. Nah, kemudian kebijakan yang ketiga adalah kebijakan perbaikan penyediaan sarana produksi di seluruh wilayah NKRI. Pada umumnya kita tahu bahwa nelayan itu membeli sarana produksi seperti kapal ikan, mesin kapal, suku cadang, alat tangkap, BBM, beras, ya, semua keperluan-keperluan untuk melaut itu biasanya lebih mahal daripada harga di tingkat produsen. Ya. Nah, karena nelayan tidak bisa membeli langsung dari produsen, tetapi melalui beberapa pedagang perantara atau bahkan rentenir, maka pemerintah harus melakukan hal-hal di mana di setiap pelabuhan perikanan atau tempat tambak labuh kapal ikan di luar pelabuhan perikanan ada koperasi. Ya, jadi ini sangat dibutuhkan oleh nelayan ya agar peralatan yang diperlukan untuk menangkap itu tersedia ya. Jadi, harus ada koperasi atau lembaga bisnis lain yang menjual semua jenis sarana produksi yang berkualitas baik, kemudian jumlahnya mencukupi dan harganya itu relatif murah. Jadi nelayan tidak tercekik ya dengan harga yang jauh lebih mahal ketimbang dari harga yang bisa membeli langsung dari produsen. Nah, kemudian yang kedua adalah penyediaan kredit investasi dan modal kerja kepada nelayan dengan persyaratan relatif lunak dan suku bunga juga relatif murah ya. Jadi nelayan itu diberi kemudahan untuk mendapatkan akses kredit ya, baik itu dari bank ataupun dari koperasi ya. Yang selama ini kan susah ya nelayan itu untuk mendapatkan modal untuk melaksanakan aktivitasnya ya, sangat mudah ya. Nah, jadi diharapkan penyediaan kredit investasi dan modal kerja ini dipermudah ya. Kalaupun harus ada bunga ya, bunganya harus relatif lebih murah ya. Kemudian penyediaan asuransi jiwa maupun asuransi usaha karena kegiatan nelayan, pekerjaan nelayan ini sangat berisiko ya. Jadi harusnya setiap nelayan itu harus mempunyai asuransi jiwa untuk menjamin kehidupan selanjutnya ataupun untuk menjamin kehidupan keluarganya. Kemudian yang keempat adalah perizinan penangkapan ikan dan usaha perikanan harus dipermudah ya, harus dipermudah, dipercepat, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi informasi ya secara online. Nah, itu harus mudah khususnya bagi nelayan tradisional ya. Nah, kemudian capacity building bagi nelayan, meningkatkan kemampuan nelayan ya, harus ada pelatihan ya yang melalui Diklatluh ya, pendidikan, pelatihan dan penjuluhan itu harus diadakan secara reguler dan berkesinambungan ya. Jadi tidak hanya sekali-sekali saja gitu, tapi harus secara reguler dan berkesinambungan agar capacity building nelayan itu terus tetap meningkat dan update. Nah, kemudian yang terakhir kebijakan perbaikan pasca panen ya. Nah, selama ini harga jual ikan hasil tangkapan nelayan kan umumnya lebih rendah
daripada harga ikan yang di tingkat konsumen atau di tingkat pasar. Nah, karena nelayan menjual ikannya melalui beberapa pedagang perantara, tidak bisa langsung kepada konsumen terakhir, ya. Jadi harga jual ikan juga sangat fluktuatif. Ini yang dihadapi oleh nelayan. Nah, pada saat musim paceklik atau sedikit ikan harganya tinggi. Nah, begitu musim panen hasil tangkapan tinggi, harga jatuh. Maka pemerintah itu harusnya melakukan di mana di setiap pelabuhan perikanan atau tempat-tempat labuh kapal ikan di luar pelabuhan perikanan itu harus ada industri pengolahan ikan, ya. Jadi ikan-ikan yang tidak terjual itu bisa diolah. Kemudian harus ada pabrik es dan ada cold storage yang dapat membeli ikan dari nelayan berapa saja dan kapan saja dengan harga sesuai nilai keekonomian atau saling menguntungkan. Jadi nelayan itu tidak dirugikan, ya, ketika ikan sedikit harga tinggi, tetapi ketika hasil tangkapannya ikan melimpah harga sangat jatuh, ya. Jadi ini sangat merugikan kepada nelayan. Jadi inilah kebijakan-kebijakan pemerintah pada perbaikan pasca panen. Kemudian yang kedua itu sarana pengangkut ikan berpendingin atau cold chain transportation system itu harus ada. Untuk apa? Untuk mendistribusikan atau memasarkan komoditas ikan maupun produk olahan ikan ke seluruh konsumen, ya, ke pasar di dalam negeri maupun untuk ekspor, ya. Jadi harus ada ini alat pengangkut berpendingin ini harus tersedia, harus diutamakan untuk menjaga mutu dan harga jual ikan hasil tangkapan. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambaran bagaimana integrated fishing industry dan terminal penyimpanan bahan bakar, ya. Harusnya Indonesia seperti ini nih, ya. Seperti ini cita-citanya. Indonesia harus seperti ini, ya. Jadi selain di kawasan industri juga dilengkapi dengan perumahan nelayan, ya, beserta fasilitasnya sehingga terbentuk sebuah kota kecil atau kota ikan, ya. Ini adalah impian kita, harusnya perikanan tangkap itu perikanan tangkap yang dapat mensejahterakan dan berkelanjutan itu gambarannya seperti inilah kira-kira, ya. Nah, teknologi informasi itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap seperti penggunaan vessel monitoring system atau VMS, ya. Aktivitas penangkapan ikan dapat diketahui dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Kemudian penggunaan kombinasi teknologi remote sensing, penginderaan jarak jauh, kemudian GPS, kemudian juga Internet of Things, ya, big data dan artificial intelligence itu sangat bermanfaat bagi nelayan karena kemampuannya untuk mendeteksi lokasi penangkapan ikan itu sangat akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas penangkapan ikan dan juga tentunya akan menghemat biaya operasional. Jadi si nelayan itu tidak menduga-duga lagi, tidak mencari-cari, menduga-duga di mana ikan itu yang banyak, ya. Jadi dengan bantuan kombinasi teknologi ini, ya, itu akan menghemat biaya produksi. Kemudian juga pemerintah perlu memikirkan suatu langkah terobosan memacu pemanfaatan teknologi informasi dan digital bagi para nelayan kecil untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka melalui pendekatan yang bersifat partisipatif. Ya, nah, jadi dari paparan tadi, ya, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa program penyuluhan perikanan tangkap harusnya berisi materi tentang program perbaikan keempat subsistem ini. Itu perbaikan penangkapan dan transportasi ikan, kemudian perbaikan ekosistem dan biota perairan, perbaikan penyediaan sarana produksi, dan perbaikan pasca panen. Ya, jadi artinya apa? Artinya penyuluh perikanan tangkap itu harus menguasai empat subsistem ini, ya. Ini. Kemudian juga pendekatan penyuluhan perikanan ke depan itu harus berbasis penerapan sains dan teknologi, terutama teknologi informasi dan digital atau industri 4.0, ya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi penyuluhan perikanan ke depan itu tidak bisa yang bersifat tradisional. Jadi kita harus berbasis kepada penerapan sains dan teknologi, ya.
untuk mencapai penyuluhan perikanan yang dapat mensejahterakan dan berkelanjutan. Ini ya kesimpulannya. Mungkin itu ya Mbak Ririn yang bisa saya sampaikan ya dalam hal ini. Saya kembalikan ke Mbak Ririn, silakan Mbak Ririn, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas paparannya yang sangat komprehensif. Di sini kami telah mencatat beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan pertama yakni bagaimana mengatur laju dan teknik penangkapan untuk setiap jenis stok ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan atau fishing ground tadi yang membuat seluruh nelayan atau ABK kecil bisa hidup sejahtera, bahkan mendapatkan income sebesar 4,5 juta per orang per bulan, dan pada saat yang sama, stok sumber daya ikan itu tetap lestari dan berkelanjutan. Pertanyaan kedua, pada paparan Ibu sampaikan bahwa tahun 2015 potensi SDI laut meningkat, namun tingkat pemanfaatan menurun. Mengapa demikian? Mohon penjelasan. Pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana peran penyuluh terhadap kondisi ini untuk mencapai perikanan tangkap yang bisa mensejahterakan masyarakat? Baik, ya. Tadi disampaikan bahwa nelayan sejahtera itu jika rata-rata pendapatan seluruh nelayan ya termasuk di ABK-nya itu adalah besar dari 300 US dollar, atau kalau kita konversikan ke rupiah itu jika rupiah itu 14.000 sekian ya, itu setara dengan 4,5 juta per orang per bulan ya. Nah, ini berdasarkan perhitungan dengan standar Bank Dunia ya. Jadi garis kemiskinan internasional ini yang dipakai ya. Nah, dilihat dikaitkan tidak miskinnya seseorang itu dikatakan bahwa jika pengeluaran itu minimal 2 US dollar per orang per hari ya, atau kalau kita sebut per bulan ya, berarti 2 kali 30 ya, karena satu bulan itu 3 hari, berarti pengeluaran minimal itu seorang dikatakan tidak miskin itu jika pengeluaran minimalnya itu sekitar 60 US dollar per orang per bulan. Nah, kalau kita lihat umumnya rata-rata satu keluarga nelayan itu berjumlah 5 orang. Nah, itu biasanya terdiri dari bapak atau nelayan, ibu dengan 3 orang anak. Nah, biasanya yang mencari nafkah itu biasanya hanya bapak sebagai nelayan ya. Jadi istri dan anak-anaknya diasumsikan tidak mencari nafkah. Jadi yang mencari nafkah itu hanya bapak saja. Maka kalau begitu satu orang nelayan ya itu harus mencukupi ya untuk 5 orang anggota keluarganya. Jadi 5 dikali dengan 60 US dollar ya, itu adalah sekitar 300 US dollar atau 4,5 juta per orang per bulan. Nah, kalau kita lihat fakta pendapatan nelayan ABK kalau menurut BPS tahun 2019 itu hanya 2,7 juta per bulan. Jadi masih jauh panggang dari api ya. Jadi menurut Bank Dunia, seorang itu dikatakan tidak miskin itu jika orang itu pengeluarannya minimal adalah 4,5 juta per orang per bulan. Ya, nah sedangkan faktanya kita baru mencapai 2,7 juta per bulan, ya menurut BPS 2019. Nah sehingga apa yang harus kita lakukan sehingga tujuan manajemen perikanan tangkap itu adalah bagaimana kita mengatur atau meningkatkan pendapatan nelayan atau ABK itu dari 2,7 juta rupiah itu menjadi 4,5 juta rupiah, menjadi 4,5 juta rupiah. Itu harusnya yang utamanya. Ya, itu untuk pertanyaan yang pertama ya menurut saya.
ya, bagaimana kita meningkatkan, ya. Jadi itu adalah tujuan utamanya, tujuan utama dari pengelolaan perikanan tangkap yang dapat mensejahterakan dan berkelanjutan itu, tujuan utamanya itu adalah meningkatkan pendapatan nelayan termasuk ABK yang faktanya 2,7 juta rupiah per bulan itu menjadi 4,5 juta per bulan, ya. Itu yang utama yang harus digenjot, yang harus dilakukan, itu yang harus dipikirkan adalah meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan nelayan itu dari 2,7 menjadi 4,5 juta per bulan. Itu ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya, penurunan hasil tangkapan atau penurunan hasil tangkapan di laut itu, ya, penyebabnya itu ada beberapa kemungkinan, ya, ada beberapa kemungkinan. Tapi ini salah satu contohnya, ya, adanya penurunan pemanfaatan mulai pada tahun 2015, ya. Kita tahu bahwa bahwa adanya kebijakan, sebagai contoh adanya kebijakan yang melarang itu, kalau tidak salah Permen nomor 1 tahun 2015, yaitu adanya pelarangan alat tangkap aktif, ya, itu semuanya dilarang, ya. Misalnya sebagai contoh adalah pukat hela, ya, termasuk di situ cantrang juga pada saat itu dilarang. Kemudian pukat tarik, ya, jadi alat tangkap aktif itu dilarang pada saat itu, ya. Kemudian yang kedua itu adalah pelarangan kapal, ya, ukuran kapal dibatasi harus kecil dari 150 GT, ya. Sedangkan kita tahu untuk menangkap ikan di perairan yang laut lepas, ya, itu harus menggunakan kapal yang berkapasitas tinggi, ya, harus lebih besar dari 150 GT, ya. Sedangkan pada saat itu Permen nomor 1 tahun 2015 itu ukuran kapal itu dibatasi, ya. Nah, tentu ini akan berpengaruh, akan berdampak pada pemanfaatan, ya, pemanfaatan atau hasil tangkapan nelayan akan menurun, ya. Kemudian selain itu juga adanya larangan kapal pengangkut, ya, kapal pengangkut dilarang. Jadi kapal itu harus bolak-balik. Nah, ini akan membuat kesulitan bagi pengangkutan, ya, bagi pengusaha mungkin akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, ya, sehingga mereka enggan untuk melakukan untuk penangkapan atau untuk pemanfaatan itu akan menurun, ya. Jadi hal-hal seperti itu, ya, sebagai contoh itu bisa yang menyebabkan mengapa pada tahun 2015 itu potensi sumber daya ikan laut meningkat tapi tidak dimanfaatkan, pemanfaatannya menurun, ya, karena hal-hal adanya kebijakan pelarangan tersebut, ya. Itu menurut saya seperti itu, ya. Pada saat itu banyak larangan-larangan yang dilakukan. Itu untuk pertanyaan kedua, menurut saya itu, ya. Penyuluhan, ya, peran penyuluhan, bagaimana peran penyuluhan untuk bisa menuju perikanan berbasis sains dan teknologi, menuju perikanan tangkap yang mensejahterakan dan berkelanjutan. Penyuluh itu harus berperan, ya. Penyuluh harus berperan. Jadi artinya, ya, penyuluh harus mengikuti perkembangan sains dan teknologi, terutama teknologi informasi dan digital atau industri 4.0 itu, ya. Jadi harus mengikuti perkembangan, ya, mengikuti perkembangan. Penyuluh harus mengikuti perkembangan karena penyuluh itu merupakan ujung tombak, ya. Jadi bagaimana penyuluh itu harus menguasai sains dan teknologi, ya. Jadi tidak menyampaikan penyuluhan itu secara tradisional. Jadi harus berbasis kepada sains dan teknologi. Kemudian harus menguasai subjek yang disuluh itu, ya. Misalnya seorang penyuluh perikanan tangkap itu dia harus menguasai kebijakan-kebijakan yang saya sebutkan tadi, yang subsistem 4 tadi, ya, harus menguasai bagaimana
perbaikan penangkapan dan transportasi ikan, kemudian juga harus menguasai perbaikan ekosistem dan biota perairan, juga harus menguasai perbaikan penyediaan sarana dan produksi, kemudian harus menguasai perbaikan pasca panen, ya. Jadi hal-hal yang merupakan subjek matter spesialis itu harus dikuasai oleh penyuluh. Artinya penyuluh ini benar-benar harus cerdas, ya. Harus cerdas, harus menguasai sains dan teknologi, ya. Tidak bisa menyuluh itu secara tradisional, ya. Jadi seorang penyuluh itu harus mengikuti perkembangan zaman dan harus menguasai, ya, harus menguasai teknologi, ya, sebagai bahan penyuluhan, ya, sebagai bahan penyuluhan, ya. Kalau penyuluhan perikanan tangkap, ya harus setidaknya harus menguasai 4 subsidi yang saya sebutkan tadi, ya. Begitu juga penyuluh-penyuluh lainnya, misalnya kalau budidaya, ya harus menguasai bagaimana cara budidaya yang baik, pengolahan juga seperti itu, ya. Jadi intinya penyuluh harus mengikuti perkembangan sains dan teknologi, ya, terutama teknologi informasi dan digital. Itu yang harus dilakukan oleh penyuluh. Jadi harus berperan aktif, harus selalu meningkatkan kapasitas buildingnya dalam hal sains dan teknologi agar menjadi penyuluh yang kompeten, agar dapat menjadi penyuluhan perikanan berbasis sains dan teknologi menuju perikanan tangkap yang mensejahterakan dan berkelanjutan. Itu menurut saya peran penyuluh. Terima kasih, Mbak Ririn. Baik sahabat Bahari, jawaban Ibu Pigo tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam OP Voice minggu ini. Ibu Pigo, terima kasih atas kesediaannya telah bergabung bersama kami. Saya, Ririn Rosita, mewakili tim yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus OP Voice dan salam OP Wave.